Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nama saya Donditan, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga belum. Tan itu marga saya. Kalau dalam bahasa Cina, dialek Hokkien itu marga itu Se. Jadi saya Dondi Setan. Setan Pak ya, bukan seton Pak. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah saya. Ya, kembali ke fitrah manusia. Menjadi muslim tahun 2014, 25 Juli 2014. Tapi saya kembali ke Islam bukan karena mimpi-mimpi, bukan karena mimpi ketemu ini, ngeliat itu, tidak. Saya memang alhamdulillah mempelajari ulang kitab saya dan juga mempelajari Quran. Tapi mempelajari Qurannya bukan bahasa Arabnya ya, waktu itu saya masih terjemahannya. Alhamdulillah karena memang saya dari kecil, saya lahir di Semarang, besar di Nusa Kambangan, Pak. Nusa Kambangan tahu Pak ya? Hah? Cilacap Pak, maksudnya Cilacap, bukan di pulaunya. Jadi kalau saya buka pintu rumah di Cilacap dulu udah kelihatan pulau Nusa Kambangannya gitu Pak. Kalau dengar Nusa Kambangan langsung, narapidana gitu. Saya memang besar di Cilacap, lingkungan saya lingkungan Muslim. Saya dari kecil itu memang sudah akrab gitu dengan gereja, karena kita tahu ya, setiap manusia sebenarnya lahir Muslim, tapi saya dikafirkan oleh orang tua saya. Saya dibawa ke gereja dari kecil, sampai akhirnya dewasa, pindah ke Jakarta. Waktu saya kecil, saya berpikir bahwa Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, beda ibu, satu bapak gitu lah. Jadi saya berpikirnya Kristen dan Islam menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Itu dulu pikiran saya. Alhamdulillah saya waktu itu pengen nyantren, cuman tidak diizinkan Allah. Kemudian saya dipertemukan dengan seorang Habib. Tapi ini Habibnya Habib kampung gitu. Ya, bukan Habib yang ngetok di TV ya, enggak. Saya sangat walaupun waktu itu saya sudah mempelajari tentang Islamnya, tetapi ketika saya belajar dari seorang Habib kampung ini, saya takjub gitu ya. Ternyata Islam tidak serumit yang saya pikirkan gitu pada waktu itu. Ya, Habib ini mengajarkan saya hal-hal yang sangat sederhana. Bahkan boleh dikatakan akhirnya saya melihat Islam itu sebagai agama yang sangat-sangat humanistik. Sangat-sangat mengedepankan hablum minanas, selain daripada kita memelihara hablum minallah kita. Ya, setelah saya bergabung dengan yayasan ini, karena saya punya beberapa tahun ya mempelajari ulang agama saya yang dulu,
dan juga saya punya beberapa tahun pengalaman untuk menerjemahkan perdebatan-perdebatan tentang agama yang terjadi di Inggris waktu itu. Ada sebuah tempat namanya Speaker's Corner di kota London. Itu tempat bebas debat agama di sana. Ya. Asal nggak berantem, nggak ditangkap polisi. Gitu. Pokoknya gitu. Asal nggak sampai tonjok-tonjokan, nggak bakal ditangkap polisi. Dan banyak orang yang bersahadat di sana. Habis berdebat, mau teriak-teriak bagaimana, kalau dia menerima kebenaran Islam, dia akan langsung syahadat di situ. Nanti mungkin syahadat ulang di masjid keesokan harinya. Saya banyak mendapat ilmu dari perdebatan-perdebatan itu, saya menerjemahkan. Ketika saya masuk ke dalam yayasan tersebut, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua litbang, yang mana kerjaannya saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Ya, ya dulunya saya waktu mau masuk Islam atau sedang mempelajari, saya nggak pernah berdebat malah dengan pendeta. Ketika saya sudah masuk yayasan ini, saya diwajibkan berdebat dengan pendeta. Saya pikir, apa iya gitu kita harus berdebat ya? Ya namanya perang pemikiran ya. Ya memang harus berdebat, tapi ternyata tujuan debat itu adalah memang juga untuk berdakwah. Berdakwah dalam arti untuk Muslim supaya supaya membentengi akidahnya. Untuk yang belum Muslim, saya sebutnya belum Muslim, Pak, bukan non Muslim, Pak. Insya Allah mereka Muslim. Insya Allah ketika mereka mendengar dakwah kita bisa menerima kebenaran Islam. Nah, jadi saya sudah melakukan beberapa debat tatap muka ya, bukan online. Melakukan beberapa debat tatap muka dengan beberapa pendeta di beberapa kota. Alhamdulillah dari hasil debat-debat tersebut, sekarang kita sedang menuai hasilnya. Ya. Dan alhamdulillah yang kita tuai itu adalah boleh dikatakan lebih banyak generasi muda. Generasi muda banyak yang kembali ke Islam. Ya, tidak di Jakarta saja, karena yayasan kami ini mempunyai 8 wilayah di seluruh Indonesia. Yang paling banyak orang kembali ke Islam itu yang saya tahu tuh di kota Manado. Kota Manado yang disebut dengan kota Injil gitu ya. Alhamdulillah, banyak sekali orang masuk Islam di sana. Yang kedua di Jakarta. Ya, terus kami bersama teman-teman terus memperkenalkan ilmu ini yang disebut dengan ilmu kristologi namanya. Ada yang sudah pernah Pak dengar ilmu kristologi? Ya, kristologi ilmunya, orangnya kristolog gitu ya katanya. Kami memperkenalkan ilmu ini ke kalangan-kalangan masjid, pondok pesantren, sekolah atau perguruan tinggi. Karena yang kita tahu kalau di perguruan tinggi yang ada ilmunya itu adalah ilmu usuluddin ya, studi agama-agama. Mereka hanya membanding-bandingkan saja, tetapi tidak berani mengatakan yang ini benar, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Saya beberapa kali berdiskusi dengan guru-guru studi agama-agama di perguruan tinggi, baik itu yang Islam maupun yang yang negeri, jauh berbeda dengan apa yang kami lakukan di yayasan ini. Kalau di yayasan kita ini, kita menganggap bahwa ilmu kristologi ini itu adalah dakwah tauhid. Ya, jadi dakwah kristologi buat kami itu adalah dakwah tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Dan kami juga memahami dakwah kami ini juga kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan kaum Nasrani, itu pula yang sering dibicarakan ya. Sehingga alhamdulillah Islam bisa dimulai dari dari kota Mekah, kemudian berkembang sampai kemana? Ke seluruh dunia ya. Walaupun secara akidah semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah Muslim. Ya. Nah, jadi kami beranggapan bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid yang mana
mempunyai beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya apa? Bukan hanya kita bisa berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam, tetapi kami juga mengetahui kitab mereka, kita mengetahui akidah mereka, ya, kita mengetahui sejarah terbentuknya agama mereka, kita mengetahui permasalahan apa saja yang ada di dalam agama dan kitab mereka. Nanti akan saya tunjukkan, ya. Jadi beberapa kali kami menerima tamu dari kalangan Kristen, ya, dari kalangan Kristen, bisa Protestan, bisa Katolik. Ketika mereka sedang mencari kebenaran, mereka menemukan jawabannya justru di tempat kami, gitu. Mereka mencoba di masjid bicara dengan ustadz atau imam di masjid, yang bisa disampaikan oleh ustadz atau imam di masjid itu ya hanya dari ilmu Islam. Tetapi ketika mereka punya pertanyaan tentang kitab mereka, itu biasanya tidak terjawab, gitu ya. Nah, di kita selain daripada ilmu Islam, justru kita memiliki banyak, memiliki lebih banyak kitab daripada mereka. Karena seorang jemaat biasa itu rata-rata ya kalau bukan pembelajar, ya udah kitabnya cuma satu. Kita memiliki berbagai versi yang mereka punya. Versi ya, bukan terjemahan ya. Versi. Kalau versi itu berarti apa ya? Bisa berbeda jumlah surat, bisa berbeda jumlah ayat. Gitu. Kalau kita Quran berapa versi, Pak? Hah? Satu versi ya. Kenapa satu versi? Karena semua walaupun diturunkan oleh imam siapapun, jumlah suratnya sama. Betul Pak ya? 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak Pak? Sama. Cuman ada beda apa? Sistem penomoran ayat. Cuman itu aja, tapi jumlah suratnya sama. Semua ayat itu ada di situ, cuman ada yang diberi nomor di ayat-ayat tertentu, ada yang tidak. Atau ada yang memberi nomornya, ayat itu berhenti di kalimat mana, yang lain bisa ada yang diteruskan. Makanya ada Quran yang 6.236 ayat, ada yang 6.666 ayat, itu hanya beda sistem penomoran ayatnya saja. Tapi ayatnya semua sama, gitu ya. Dan juga jika ada perbedaan di negara-negara, contoh di Indonesia kita menggunakan mushaf Hafiz, di Maroko menggunakan mushaf Waras, yang berbeda hanya cara bacanya saja. Yang ada hanya variasi bacaan. Tapi kalau kitab saudara kita yang di sebelah, itu bukan hanya variasi bacaan, tetapi variasi teks gitu. Ya. Nah, saya ingin segera memperkenalkan kristologi ini ke bapak-bapak dan ibu, yang mana nanti insya Allah bisa bapak ibu pakai sebagai benteng akidah minimal keluarga bapak ibu, gitu ya. Minimal bisa menjaga keluarga inti kita, anak-anak kita dari serangan-serangan upaya pendangkalan akidah. Karena kasus orang Islam yang murtad itu ya mau dikatakan banyak ya banyak ya, walaupun datanya sampai sekarang juga nggak ada, tetapi saya sering menerima tamu-tamu dari kalangan Islam yang bawa anaknya, yang bawa suami atau istrinya, yang mana mereka ada yang mau murtad, bahkan sudah ada yang murtad. Ada yang anaknya sekolah di Al-Azhar. Keren nggak Pak sekolahnya Pak? Keren. Tapi pulang-pulang bisa bawa rosario Pak. Tahu rosario Pak? Seperti tasbih kita gitu ya. Nanti beberapa keluarga Islam yang datang ke tempat saya membawa anaknya setelah mereka pulang dari luar negeri karena disekolahkan di luar negeri ya. Ada yang di Perancis, ada yang di Australia, ada yang di negara mana lagi ya kemarin ya, Australia. Ke Perancis, Perancis, Inggris sama Australia. Pulang-pulang ke Indonesia sudah murtad. Ya mau gimana ya, niatnya menyekolahkan anak luar negeri untuk mendapatkan ilmu yang baik, pulang-pulang sudah murtad, Pak. Gimana? Kita bisa bayangkan perasaan orang tuanya ya. Ya bukan kita nggak boleh menyekolahkan anak kita ke sana, tetapi bagaimana kita mengirimkan anak kita, tapi akidahnya harus sudah sangat kuat. Ya, akhirnya ya begitu.
Jadi ada yang sudah berdiskusi dengan saya, ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Ya, kita tidak pernah ada paksaan. Ya, memang agama Kristen itu memang agama misi. Agama misi. Artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama mereka. Dan itu ada perintahnya di dalam kitab mereka. Gitu ya. Kalau Islam agama misi bukan, Pak? Hah? Apa? Misi bukan Islam. Misi juga. Kita juga misi ya. Kita mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Tetapi bedanya kalau di Islam kan ada la ikroha fid din. Di Islam ada lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita sudah ada di dalam masyarakat, apalagi di sebuah negara yang sekuler, ya sudah, kita berarti tinggal mengikuti aturan yang ada di dalam negara tersebut. Ya, di Indonesia sebagai negara sekuler juga punya aturan. Pemerintah Negara Republik Indonesia selain punya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak daripada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, juga mengatur tentang pensiaran agama. Ya, jadi dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu dilarang. Itu ada di peraturan pemerintah yang namanya itu keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979. Di dalam bab 3 pasal 4 itu dijelaskan hal-hal yang dilarang gitu ya untuk dilakukan karena dianggap itu sebagai kegiatan mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Contoh yang paling gampang, door to door gitu. Door to door, memberikan brosur, pamflet, buku, barang cetakan yang tujuan akhirnya mengajak orang itu untuk masuk agama mereka. Kemudian memberikan bantuan dalam bentuk apa, sembako atau apa gitu, ataupun dalam bencana alam gitu ya. Kalau memberikan bantuan ketika bencana alam nggak ada masalah. Tetapi setelah memberikan bantuan, biasanya yang dilakukan mereka melakukan apa? Penghiburan gitu katanya. Menghibur korban bencana alam. Tapi menghiburnya dengan nyanyian-nyanyian dalam agama mereka gitu. Ya, yang mana lirik-liriknya tidak sesuai dengan akidah si korban. Nah, itu yang juga dilarang, ya. Maka itu dengan aturan tersebut, kita umat Islam, khususnya yang bergerak di bidang dakwah, kita tidak mau melanggar aturan tersebut. Dai-dai kita banyak yang dikirimkan ke daerah-daerah terpencil, mengajak orang-orang yang belum beragama masuk agama Islam. Nah, kalau kalangan Kristen bagaimana? Kalangan Kristen itu dari sebelum aturan itu diterbitkan memang sudah menolak aturan itu. Mereka tidak mau, ya. Makanya walaupun sudah ada aturan tersebut, tetap saja mereka melakukan kegiatan kristenisasi. Banyak cara yang dilakukan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar atau menonton, yang mana cara-caranya itu memang ya kadang-kadang sulit ditolak gitu ya, apalagi oleh masyarakat Islam yang mungkin pendidikannya rendah, yang mungkin ekonominya rendah gitu ya. Di daerah-daerah tertentu hal tersebut memang ya sulit gitu untuk menyalahkan mereka gitu. Tetapi kita tetap, makanya umat Islam juga harus ikut berjuang bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan kepada umat-umat Islam yang berada di daerah-daerah terpencil, ya. Baik, itu adalah memang permasalahan yang kita masih hadapi, sehingga kita terus-menerus bersama-sama dengan organisasi-organisasi yang lain, kita terus melakukan upaya-upaya membentengi akidah umat Islam di Indonesia. Ya. Baik, nah sekarang kita mulai dengan yang namanya ilmu kristologi. Kristologi itu apa? Kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi yang kita kenalin Nabi Isa alaihissalam. Ya, atau mereka kenal dengan sebutan Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam itu Yesus Kristus atau bukan, Pak? Bukan. Bukan. Ada Quran, Pak, di luar negeri
terjemahan bahasa Inggris, Nabi Isa Al-Masih diterjemahkan menjadi Jesus Son of Mary. Ya, ya, ada. Saya juga punya Quran terjemahan bahasa Inggris. Isa putra Maryam diterjemahkan menjadi Jesus Son of Mary. Berarti sama atau beda, Pak? Beda. Bedanya di mana, Pak? Hah? Bedanya di mana? Bahasanya. Oh, kalau orangnya sama nggak, Pak? Hah? Beda juga. Oh. Kalau di Indonesia Petrus, di Inggris Peter gitu, Pak. Itu orangnya beda apa sama? Sama. Jadi antara Isa dengan Yesus atau Jesus itu sebenarnya sama orangnya. Ya, orangnya sama, cuman perspektifnya diperspektifkan berbeda dari agama Kristen dan agama Islam. Orangnya sama, Pak. Ya, kesamaannya banyak sekali. Yang berbeda hanya kisahnya, dikisahkan berbeda gitu. Ya, itu hanya masalah paralelisasi nama sebenarnya. Pada waktu Nabi Isa alaihissalam hidup, sebenarnya nama asli dia adalah dalam bahasa Aramaiknya itu Iso, dalam bahasa Aramaik. Orang yang berbahasa Arab memanggilnya atau menyebutnya Isa. Ya. Orang Romawi sebagai penjajah di tanah Palestina pada waktu itu menyebutnya Isus, belum Yesus, belum Jesus gitu. Ya. Menyebutnya Isus. Baru pada kira-kira tahun 1524, seorang ahli tata bahasa Itali, namanya Trissino ya. Saya nggak tahu apa dia keturunan Jawa atau enggak, namanya Trissino, menemukan huruf J. Ya, jadi dia memisahkan huruf I ya dengan huruf J. Jadi pada waktu itu barulah ada huruf J. 100 tahun setelah huruf J diciptakan, baru ada kata Jesus. Nah, Jesus ini ya ditujukan kepada yang namanya yang sekarang kita kenal Yesus. Kata Jesus baru masuk ke dalam kitabnya mereka, itu baru kira-kira di pertengahan abad ke-18. Dibawa ke Indonesia, jadi Yesus. Kalau ke Cina, jadi Yesu gitu. Macam-macam, di seluruh negara menyebut dengan berbeda-beda. Tetapi yang namanya Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama. Kristus itu ya Al-Masih artinya. Ya, Kristus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Aramaiknya The Mesiho, bahasa Arabnya Al-Masih gitu. Ya. Orang Kristen sendiri itu ada yang bilang bahwa Yesus Kristus itu beda sama Isa Al-Masih katanya. Mereka bilang kalau Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba. Ngomongnya begitu, padahal di kitab mereka nggak pernah disebut. Kandang domba itu nggak pernah disebut. Mereka bilang kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Gitu. Hanya gara-gara cerita, narasi yang berbeda antara Bible dengan Quran, mereka bilang beda orang. Itu kalau orang Kristen itu berdebat dengan orang Islam. Tapi misionaris-misionaris yang di daerah-daerah itu, ya, yang membawa kitab ini, nah, banyak misionaris yang membawa kitab mereka tuh seperti ini. Ini kitab mereka nih, yang dibawa-bawa nih. Di sini mereka menuliskan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Bahkan kitabnya mereka sebut dengan kitab Injil, gitu. Ya, kitab suci Injil. Kebaca tuh ya. Nah, ini untung ada proyektor. Di sini mereka menulis Yesus Kristus dengan sebutan Isa Al-Masih. Coba zoom. Waduh, ya kelihatan kan Isa Al-Masih kan? Bahkan di kitab ini masih ada kata insya Allah. Nah, kalau ada proyektor enak saya tinggal tunjukin nih. Coba kebaca nggak Pak? Ada kata insya Allah? Hah?
Nah, yang paling dekat dengan layar nih. Kebaca nggak Pak? Hah? Kebaca? Ini ada tulisan insya Allah. Dan ada pendeta yang berani khotbah di gerejanya dia dan direkam dan ditayangkan di YouTube. Berani-beraninya ngomong agama kami bukan agama insya Allah, gitu katanya. Sambil mengolok-ngolok gitu. Ya, mulutnya dimonyong-monyongin gitu, Pak. Saya heran, itu seorang pendeta, apakah dia nggak pernah baca ini atau bagaimana gitu. Ya, tapi memang yang ini, versi yang ini yang dibawa-bawa sama misionaris dan dibagi-bagikan kepada orang Islam. Mereka bagikan ke orang Islam bilang, nih, sama nih Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu. Jadi orang Kristen sendiri juga berbeda. Kalau orang-orang Kristen yang berdebat sama kita bilang beda gitu. Karena kisahnya berbeda gitu. Tapi kalau yang ke desa-desa, kampung-kampung bahwa ini bilang sama, Yesus Isa Al-Masih itu sama gitu. Lah mereka juga punya gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih kok. Gitu. Apakah itu maksudnya bukan Yesus Kristus gitu? Ada Pak, Gereja Isa Al-Masih ada gitu. Saya nggak mau kalah. Saya dan teman-teman beli sebuah gereja di daerah Klaten, Desa Gentan, Gantiwarno. Gereja Kerasulan Baru gitu kalau nggak salah. Setelah kita beli, saya nggak mau kalah. Gereja itu kita bikin jadi masjid, namanya Masjid Isa Al-Masih. Iya, iya dong Pak. Mereka punya gereja Isa Al-Masih, masa kita nggak punya gereja Isa Al-Masih ya? Alhamdulillah masjid itu sekarang ramai, ya, dipakai oleh orang desa tersebut, juga banyak dikunjungi orang. Karena itu gereja pertama yang jadi masjid di Indonesia. Ya, kita patungan waktu itu. Oh, udah pokoknya ada berapapun uang kita kumpulin, kita jadiin. Harga gereja 200 juta, komisi calonnya 40 juta. Kok bisa begitu? Ya karena kita ngejar atau apa namanya, ngepush supaya calonnya terus apa namanya deketin yang punya ya. Yang punya tuh yayasan. Yang punya bilang, kami tidak akan menjual gereja kami selain dijadikan rumah Tuhan lagi gitu. Kita kirim kan utusan kita KTP-nya masih Katolik, Pak. KTP-nya masih Katolik. Dia belum ganti keterangan agama. Dia seorang mualaf tapi belum ganti keterangan agama di KTP. Jenggotnya panjang. Udah panjang dia. Kita suruh cukur dulu jenggotnya. Gitu. Sampai menghadap, ya digituin. Ini kami jual ini gereja ini untuk dijadikan rumah Tuhan lagi ya. Siapa gitu. Kita akan jadikan rumah Tuhan gitu. Lah masjid kan rumah Tuhan juga, Pak. Cuman dia nggak bilang masjid aja gitu. Dia cuma bilang rumah Tuhan juga gitu. Alhamdulillah. Waktu saya apa namanya? Ketika kita sudah tanda tangan PPJB gitu ya, wakil kita itu begitu selesai tanda tangan PPJB, lunas semua, beres, kita langsung datang kan ke lokasi kan. Saya belum pernah datang sebelum tanda tangan PPJB, Pak. Begitu datang, yang pertama kali saya cari apa, Pak? Tanda salibnya. Ya, iya dong, Pak. Ya, tanda salib yang pertama kali saya cari. Saya dari Jakarta berangkat udah punya bayangan, Pak. Oh, nanti di gereja itu tanda salib itu mau saya copotin, kita videoin gitu kan. Kapan lagi Pak gitu kan nyopotin salib ya Kak. Pas masuk gereja kosong. Bangku-bangku sudah nggak ada semua, salib udah nggak ada. Yang sisa cuma bekasnya doang, bayangannya sisa tanda salib gitu ya. Mimbar sudah dibawa. Oh ternyata sudah dikosongin semua. Ya agak kecewa gitu ya. Ya sudahlah, kita bersih-bersih. Ketika saya keluar gereja ke seberang jalan mau ngopi gitu, sambil duduk melihat gedung gereja gitu, masih ada salib di atas tuh di bawah atap ini. Lumayan lah tinggi kira-kira ya 60 sentian lah. Udah langsung saya minta tolong Pak RW, Pak copot Pak. Nah naik lah dia kan. Kita videoin dong dari bawah gitu kan. Itu yang peristiwa yang paling berkesan buat saya. Melepas tanda salib dari sebuah gedung bekas gereja gitu. Ketika sampai di atas sudah dicopot sama Pak RW mau dilempar gitu, mau dibuang ke bawah. Jangan, nggak boleh, jangan. Ya, kita harus tetap menghormati simbol agama orang. Ya udah kita turunkan baik-baik gitu. Setelah video mati, nah apa yang terjadi? Ya nggak usah saya bilang sini lah gitu ya.
Ya, itu sedikit pengalaman. Nah, jadi saya teruskan. Jadi Yesus Kristus yang sering kita baca di dalam Quran sebagai Isa Al-Masih itu adalah memang salah satu nabi yang perkasa, ya, yang diutus Allah Subhanahu wa taala, juga sama untuk Bani Israel, seperti halnya juga Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Mereka nabi dan juga rasul yang diberikan risalah untuk Bani Israel. Kita semua tahu bahwa di dalam Quran kita sering membaca bahwa Quran membenarkan, ya, membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya, ya kan? Kita sering baca ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Eh, saya sering bertanya-tanya, bahkan saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman. Sebentar Pak ya, saya tunjukin dulu nih Pak, ada kitabnya orang Yahudi nih Pak, saya bawa nih. Nah, kitab orang Yahudi ini namanya Tanakh. Coba tolong di zoom biar kelihatan nih. Nah, tuh ya, ada tulisannya Tanakh. Tanakh itu singkatan. Singkatan apa? Torah atau yang kita kenal dengan Taurat, gitu ya, atau Taurat, Nevi'im, kisah nabi-nabi, dan Ketuvim. Ketuvim itu tulisan-tulisan. Jadi Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat jadi Tanakh. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani seperti ini, ya. Sama seperti tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Sama juga, dulunya nggak punya harokat, sekarang punya harokat. Ya, ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, kitabnya orang Yahudi ini berjumlah 39 surat. Oh, saya pakai kata surat aja ya, biar familiar gitu Pak ya. 39 surat. Nah, kalau ini disebut Taurat dan Zabur karena di dalamnya ada kitab-kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa yang disebut dengan Torah itu tadi, ya. Ada juga kitab Mazmur. Mereka sebut Mazmur. Kita kenal dengan sebutan Zabur, gitu ya. 5 kitab Musa itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak usah dihafalin, Pak. Gak perlu, Pak. Ya. Kalau yang kisah nabi-nabi itu, nabi-nabi siapa? Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ada nabi Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Nabi kecilnya ada Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, ya, dan sebagainya. Ketuvim, nah di dalam kelompok Ketuvim itu ada kitab-kitab yang disebut dengan Mazmur, kita kenal Zabur. Ada lagi nanti Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Total semuanya 39 surat gitu ya. Nah, yang menjadi poin saya adalah kalau kita sering membaca syuruk ya, mau break dulu atau lanjut? Lanjut. Oke. Waduh, padahal pahalanya naik haji loh Pak. Harus. Ya, kita lanjut ya. Kita sering mendengar atau membaca kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran. Kan boleh nggak kalau saya tanya, apakah yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu, apakah ini dan ini? Bukan Pak ya? Bapak punya jawabannya? Bapak berani jamin ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Cukup lama Pak belajarnya Pak. Ya. Kalau apa namanya untuk menjawab bukan mudah, tapi untuk menjamin bahwa ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu butuh waktu memang Pak untuk belajar. Ya, karena kita harus bisa menyediakan ayat-ayat baik yang di dalam dua kitab ini juga dari Quran, juga dari informasi dari dokumen-dokumen yang sekunder atau yang dari referensi-referensi luar gitu. Baik dari sejarah, arkeologi, dan sebagainya. Kenapa kita bilang bukan? Ya, padahal inilah yang disebut dengan Taurat, inilah yang disebut dengan Zabur, inilah yang disebut dengan Injil. Nah,
Kita pelajarin dulu Pak, di Quran atau di hadis, pernah nggak kita membaca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah Pak? Belum ya? Paling banter itu Pak ya, yang memahat tulisan-tulisan di atas loh batu ya Pak ya. Di Quran ada diceritakan ya. Paling banter cuman itu Pak, yang disebut dengan Taurat buat kita. Ya, yang ditulis oleh Musa. Tapi selebihnya apa? Nggak ada, kita nggak pernah dengar ya. Bahkan penerusnya atau pengikutnya, kita nggak pernah baca menulis kitab Taurat. Kita juga tidak pernah membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Pernah baca Pak? Belum pernah ya? Kita juga tidak pernah membaca bahwa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Tidak pernah ya? Nah, terus di Quran juga disebutkan bahwa Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul Pak ya? Nah, di sini ada nggak Pak nama Nabi Muhammad SAW? Di sini ada nggak Pak nama Nabi Muhammad SAW? Entah sudah disamarkan, atau entah sudah dihilangkan, atau sudah disembunyikan, atau sudah dihapus dan sebagainya. Walau alam ya. Tapi kalau di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti kan ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 itu. Gitu Pak. Itu salah satu indikasi yang paling kuat gitu. Yang kedua, dilihat dari sisi ilmiah, ternyata yang disebut dengan Taurat di sini, 5 kitab Musa itu tadi, ternyata juga tidak ditulis oleh Nabi Musa itu sendiri, tidak ditulis oleh pengikut-pengikut yang kenal dengan Nabi Musa itu sendiri. Gitu. Kitab Zabur juga ternyata juga tidak ditulis oleh Nabi Daud sendiri, apalagi yang ini, yang disebut dengan Injil. Saya sebenarnya menyebut ini Injil risih gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan Injil yang benar-benar diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari kalangan mereka sendiri berani memastikan bahwa yang menulis 4 surat di dalam kitab ini, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu orang-orang yang tidak tahu siapa gitu. Tidak ada namanya. Jadi 4 surat itu adalah surat-surat yang anonim gitu Pak. Kalau di ilmu hadis itu hadis apa Pak? Kalau yang mending kebagusan kalau doif mah. Di bawah lagi Pak. Di bawah lagi. Tidak dikenal siapa yang nulis. Iya, jadi kalau palsu pasti tahu siapa yang nulis atau meriwayatkan loh Pak. Ini di bawahnya lagi. Apa itu? Hah? Jadi pengen minum. Selalu. Nah, jadi kalau dari kalangan mereka sendiri berani ngomong bahwa yang disebut dengan 4 gospel, nah saya lebih nyaman sebutnya gospel aja Pak. Ya, itu yang menulis bukan orang-orang yang saksi mata langsung, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya, karena yang menulis 4 surat ini tidak menuliskan saya bernama Matius menulis surat ini untuk siapa gitu, nggak ada. Ya, saya bernama Markus, Lukas atau Yohanes nggak ada juga. Nah, terus dari mana itu nama-nama itu? Bible yang zaman dulu Pak, ya kitab-kitab ini yang zaman dulu itu tulisannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Nah, terus pertanyaan saya, Injil Yesus mana gitu kan? Nggak ada kan? Di sini nggak ada Injil Yesus gitu, nggak ada. Adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau diteliti nama-nama itu dari mana? Ternyata menurut kalangan Kristen sendiri, dari sarjana-sarjana mereka, nama-nama tersebut ternyata adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja mereka di abad kedua.
Yang pertama oleh namanya Santo. Oh, Santo itu orang suci Pak berarti. Ya. Yang pertama oleh Santo Papias tahun 130 Masehi. Menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian yang kedua Santo Irenaeus menyebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Santo Irenaeus 180 Masehi. Dua orang itu yang memberi nama 4 surat di dalam kitab ini. Nah, terus ternyata 4 surat yang masuk ke dalam sini itu ternyata proses masuknya itu adalah proses dari surat-surat yang sudah jadi dipilih. Beda dengan Quran. Kalau Quran menjadi satu mushaf, itu kan sahabat-sahabat yang sudah mencatat dan sudah menghafal, itu setor kepada sebuah tim gitu kan. Sebuah komite yang diketuai oleh sahabat Said bin Sabit. Tulisan benar, bacaan benar, diterima gitu ya. Baru menjadi mushaf Quran. Kalau di sini surat-suratnya sudah ada, dipilih. Yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini masuk gitu. Jadi kalau yang ini proses penyusunannya disebut dengan kanonisasi. Kanon gitu, dari kanon masuk ke dalam kitab. Kalau Quran karena berdasarkan hafalan, berdasarkan catatan, bacaan, maka prosesnya disebut sebagai kodifikasi. Itu bedanya ya. Saya selalu kalau bicara kristologi, saya harus bandingkan dengan Islam. Kalau bicara kitabnya, saya juga harus bandingkan dengan Quran. Kalau bicara akidahnya, saya juga harus bandingkan dengan tauhid, begitu ya, supaya kita tidak lepas dari akidah Islamnya. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen? Ternyata bukan. Ya. Dari sisi Quran sudah jelas. Dari sisi akademisi juga sudah jelas. Karena apa? Karena yang di sini juga salah satunya, tadi mungkin saya lupa sebut, yang di dalam 5 kitab Musa itu ternyata banyak nama-nama orang, nama-nama tempat yang baru ada secara akademisi ratusan tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Dan ternyata dari sejarah penyusunan kitab ini sendiri dan sejarah penyusunan kitab ini, yang ini ditulis kira-kira 1 milenium setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. 1 milenium Pak, 1000 tahun. Itu kalau 1000 tahun berapa generasi itu Pak ya? Anak, cucu, cicit. Habis cicit apa Pak? Hah? Cocok. Oh, ini 1000 tahun coba berapa generasi ya? Kemudian kitab ini juga jaraknya kira-kira 500 tahun setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Ya, jadi yang menulis bukan nabi-nabinya, bukan pengikutnya. Jadi yang menulis adalah ternyata apa ya? Orang-orang Israel ketika mereka sedang dibuang. Ya, bangsa Israel itu ketika mereka sudah menjadi kerajaan Israel, ketika Nabi yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Salomo wafat atau mangkat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kira-kira tahun 930 sebelum Masehi. Setelah terpecah menjadi 2, kira-kira di abad ke-8 ya, abad ke-8 sebelum Masehi, kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ini yang utara dikuasai oleh bangsa Assyria. Kemudian kira-kira tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Babilonia masuk, Assyria dikalahkan, sekaligus Israel Selatan dikuasai oleh Babilonia. Ketika dikuasai oleh Babilonia, bangsa Israel dibawa atau dibuang ke Babel atau ke Babilonia, gitu ya. Dibuang ke sana. Mereka punya bait suci yang pertama kali dibangun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu, atau Haikal Sulaiman itu, dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, ketika bangsa Israel sedang dibuang di Babel,
itulah mereka mulai menyusun kitab-kitab mereka. Ya, selesai kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Jadi 450 sebelum Masehi dibandingkan dengan masa hidupnya Nabi Musa itu kira-kira abad 15-14 sebelum Masehi. 1000 tahun jaraknya, ya kan? Kalau yang ini menurut sarjana-sarjana mereka sendiri ditulis kalau yang kitab ini isinya 27 surat, ya. Ini separohnya dari 27, 13 surat yang ada di dalam sini itu adalah surat-surat yang ditulis oleh orang yang namanya Paulus. Pernah dengar Pak, Paulus? Hah? Bukan yang tukang kredit di situ Pak, bukan ya? Ya, ini orang yang bernama Paulus itu yang katanya ceritanya di sini adalah dia seorang Yahudi, bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Yunani. Ya, dia pernah menjadi warga negara Romawi, pernah menjadi kepala tentara, kerjaannya ngejar-ngejar, nangkep, bunuh, penjarain yang pengikut Yesus. Jadi dia awalnya karirnya adalah apa namanya? Nangkep, penjarain, bunuh, pengikut Yesus gitu. Pengikut ini maksudnya bukan Hawariun ya, pengikut aja. Tapi setelah dia mengalami sebuah peristiwa ketika dia sedang pergi ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Setelah itu dia mengaku bertobat, terus kemudian dia malah balik memberitakan tentang Yesus gitu. Mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Nah, kalau kita dengar rasul di sini beda sama rasul di dalam Islam. Ya. Kalau rasul di sini artinya hanya sebagai pengikut Yesus. Kalau rasul kita kan beda. Rasul adalah di kita adalah apa? Nabi yang menerima risalah. Bapak-bapak mungkin bisa bayangkan. Mungkin orang seperti Hitler gitu kali ya. Hitler itu kan kerjanya dulu apa? Holocaust ya, tahu ya? Membunuh berapa juta orang Yahudi kan? Setelah membunuh 6 juta orang Yahudi, terus kemudian dia datang ke orang-orang Yahudi, misalnya nih, ini misalnya nih ya, bukan beneran ya. Setelah bunuh 6 juta orang Yahudi, misalnya dia ngaku bertobat, terus datang ke orang Yahudi bilang dia apa namanya? Menjadi seperti pemberita buat mereka gitu. Seolah-olah menjadi orang yang harus dipercaya gitu untuk diikuti gitu. Kira-kira gimana, Pak? Ya, ya itu yang terjadi dengan ini gitu ya. Paulus yang tadinya ngejar-ngejar murid Yesus, setelah bertobat malah dia menjadi pemberita tentang Yesus, gitu ya. Nah, itulah awal mula timbulnya agama Kristen. Gitu. Jadi yang menciptakan agama Kristen itu sebenarnya menurut cerita di sini itu bukan Yesus, Paulus, ya. Yang sekarang diikuti oleh saudara-saudara kita ajarannya yaitu ajaran yang ada di dalam surat-surat Paulus itu. Nah, jadi saya teruskan. Jadi ada 13 surat di sini yang disebut oleh apa namanya yang dianggap sebagai surat-suratnya Paulus itu yang mendominasi ajaran di dalam kitab ini. Ya, ini surat Paulus yang pertama itu ditulis paling cepat kira-kira tahun 48 Masehi. Berarti kira-kira 18 tahun setelah yang disebut dengan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam diangkat, gitu ya. 18 tahun. Kalau yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis paling cepat itu kira-kira tahun 65 Masehi. Matius dan Lukas itu ternyata menyadur dari Markus. Menyadur. Ya, jadi zaman dulu itu memang orang masih mudah gitu menyadur tulisan orang, diaku tulisan dia gitu. Itu dulu belum kriminal gitu, Pak. Ya, belum ditangkap polisi gitu. Atau saya menulis sesuatu tapi saya mengaku sebagai orang lain itu pun masih nggak apa-apa, masih boleh. Itu yang disebut dengan forgery gitu. Ya. Orang taunya namanya nama si B, padahal yang nulis A gitu. Itu banyak terjadi gitu. Nah, jadi Lukas dan Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Ditulis kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi. Kalau yang Yohanes
itu menulis kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi karena yang Matius dan Lukas nyadur dari Markus, makanya 3 surat itu ceritanya kan sama semua, berarti kan disebutlah gospel sinoptik gitu. Ya. Itu jarak paling cepat 18 tahun. Kalau Quran paling cepat berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Bu? Quran, mushaf menjadi mushaf Quran yang lengkap, yang seperti yang kita baca pada hari ini, itu berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Berapa? Nggak sampai 2 tahun. Nah, nggak sampai 2 tahun ketika masa pemerintahan sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, ketika banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang Yamaman, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada khalifah pada saat itu untuk dibuatkan mushaf. Nah, itu tadi dibentuklah sebuah tim diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit yang merupakan seorang hafiz Quran, ya, penulis Quran Nabi pada saat Nabi masih hidup, bersama dengan beberapa sahabat yang lain menerima catatan dan bacaan orang yang punya catatan itu, gitu. Nggak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf. Kemudian hasilnya satu set mushaf itu disimpan oleh putri daripada sahabat Umar bin Khattab, namanya Hafsah, disimpan sampai sahabat Umar menjadi khalifah 10 tahun, kemudian tewas dibunuh, kemudian digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah itulah diulang gitu ya, diulang kodifikasi Quran, karena kalau yang pada zaman Abu Bakar itu karena banyak hafiz Quran yang tewas dalam perang, kalau pada zaman Utsman bin Affan itu karena banyak orang Islam sama-sama Muslim baca Quran, bacanya beda-beda gitu. Kenapa beda-beda? Karena dialeknya beda-beda. Nah, ada seorang panglima perang di Azerbaijan lapor kepada sahabat Utsman bin Affan, akhirnya dibentuk tim yang sama dengan tim yang dibentuk pada zaman sahabat Abu Bakar. Diulang kodifikasinya menggunakan master, kan sudah ada masternya, master yang disimpan oleh putri daripada Umar bin Khattab. Itu yang dipakai sebagai master. Jadi kalau begitu mushaf Quran jadi mushaf itu nggak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, kalau dihitung sampai ke dalam zamannya Utsman berapa? Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, berarti 12 tahun, Utsman 13 tahun, berarti 25 tahun sudah jadi mushaf. Kalau yang ini itu baru ditulisnya, belum dikanon gitu, belum dijadikan kitab gini, belum dikumpulin gitu. Nah, selesai dikumpulinya kapan? Akhir abad keempat, 400 tahun setelah Yesus tidak ada. Bayangkan, ya, ya. Jadi hampir 500 tahun, ya, baru jadi gini. Nah, pada zaman abad keempat itulah terjadi yang namanya penggabungan nih, kitabnya orang Kristen yang ini kitabnya orang Yahudi, yang ini kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, kitab orang Yahudi yang bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, yang menerjemahkan siapa? Ya orang-orang Yahudi juga yang diminta oleh penguasa Mesir pada saat itu, Raja Ptolemy II. Karena pada saat itu Mesir, Palestina, Persia itu semuanya dikuasai oleh Yunani. Jadi Yunani menjadi yang namanya lingua franca gitu, bahasa penjajah gitu. Ya, makanya Raja Ptolemy II itu pengen punya kitab seperti ini tapi dalam bahasa Yunani. Gitu. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani menjadi kitab. Nah, ini terjemahannya. Terjemahannya ini disebut sebagai kitab Septuaginta. Ya. Septuaginta ini ditulis dalam bahasa Yunani, tulisannya juga seperti cacing juga begini.
Cuman kalau Yunani tulisnya dari kiri ke kanan, gitu ya. Ini yang di tengah ini bahasa Yunani, pinggir-pinggirnya ini terjemahan bahasa Inggris. Nah, kitab yang sudah menjadi bahasa Yunani ini sebelum sebelum selesai kitabnya orang Kristen, tapi Kristennya sudah ada, terjemahan Yunaninya sama orang-orang Kristen awal di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, terjemahan ini itu istilahnya diresensi. Resensi itu artinya di apa ya? Dikritik terjemahannya gitu. Diubah-ubah terjemahannya oleh orang Kristen sendiri, oleh kalangan Kristen. Yang paling akhir yang selesai dari mulai pertama oleh Origen, kemudian oleh Lucian, terakhir oleh Hesisius. Yang terakhir punya Hesisius ini ya, yang menjadi ini sekarang ini di akhir abad keempat ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen, surat-suratnya nih ya, dijadikan satu begini. Nah, inilah yang jadi kitabnya orang Kristen. Tapi jumlah suratnya waktu itu masih berubah-ubah gitu. Ya. Yang di sini ini masih banyak. Ketika sudah menjadi bentuk kitab yang sekarang ini, akhirnya jadi begini. Ini yang sudah jadi, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kitabnya mereka untuk Kristen Protestan. Jumlahnya yang dari sini ditambah ini itu totalnya 66 surat. Ya, 66 surat. Ini kitabnya orang Katolik. Ya. Sumbernya juga sama dari sini gitu. Cuman kalau yang ini Katolik, ini 73 surat. Yang ini belum selesai, Pak. Ini Kristen Ortodoks. Ini 78 surat. Udah selesai belum, Pak? Belum, masih ada satu. Sebenarnya masih banyak, cuman yang saya bawa cuma 4. Berat, Pak, kopernya, Pak. Ini Kristen Ethiopia. Ini 81 surat. Ya. Jadi kalau yang Protestan 66, yang Katolik 73, yang Ortodok 78, yang Ethiopia 81. Nah, ini yang disebut dengan versi. Karena jumlah suratnya beda-beda. Nah, jadi yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Namanya kitab-kitab Deuterokanonika gitu, ya. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks. Yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Sebenarnya masih ada lagi nih. Ya. Jadi kalau begini, kalau disebut sebagai mereka bilang ini adalah firman Tuhan, berarti ini firman Tuhan yang belum selesai kan, berarti kan begini. Loh iya kan ini 81 surat, ini 78, ini 73, ini 66. Berarti kan konsep firman yang jadi kitab kan belum selesai berarti. Ya kalau orang Tanah Abang bilang belum kelar gitu. Ya kan? Kristennya juga ternyata ada Kristen yang berbeda akidahnya. Ya. Kalau kita nih contoh, kita punya golongan Islam apa saja. Boleh dibahas di sini? Boleh Pak, dibahas di sini? Tapi ginilah ya, kalau yang Islam-Islam yang kelompok kecil, yang akidahnya apa namanya berbeda jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan sudah jelas sesat gitu ya. Nanti ada lagi dari kacamata akademis, Islam terbagi lagi menjadi Islam yang disebut dengan Islam Sunni dan Islam Syiah gitu kan. Tapi yang kalangan Sunni sendiri menolak atau tidak menganggap Syiah sebagai Islam. Kan begitu. Tapi kalau dari kacamata akademis, Syiah termasuk Islam gitu ya. Akademis nih, bukan ulamanya Sunni nih gitu. Tetapi kalau ditanya Tuhannya siapa? Sama ya, yang Sunni Allah, yang Syiah juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kitabnya apa? Sama jawabnya Quran. Walaupun yang Syiah bilang Qurannya yang dipakai sekarang adalah Quran KW katanya. Yang asli belum turun gitu. Ya.
Tapi sama kan? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Quran. Tapi kalau kelompok Kristen yang paling besar ya, yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia itu adalah Kristen yang disebut dengan kelompok Trinitarian. Trinitarian itu adalah kelompok Kristen yang percaya dengan Trinitas, gitu Pak. Ada yang sudah dengar Pak Trinitas? Tahu ya? Oh, sudah belajar Kristologi Pak? Trinitas itu yang bagaimana? Trinitas itu yang percaya bahwa mereka sebut Tuhan yang Maha Esa itu dengan sebutan Bapa ya Pak ya, Bapa. Bapa itu Tuhan. Yesus atau Putra atau Firman itu juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan Pak, tapi 1 Tuhan. Paham Pak? Bisa memahami nggak Pak? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Alhamdulillah Pak kalau bingung Pak. Kalau nggak bingung, paham gitu, wah itu malah mengkhawatirkan itu kalau begitu Pak malah ya. Ya, lanjut lagi. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ya, itu adalah Kristen-Kristen yang disebut Trinitarian. Nanti ada lagi Kristen yang Unitarian. Kalau yang Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak menyembah Yesus. Mereka tetap menyembah Bapa. Yesus tetap disebut anak Tuhan. Mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan. Ciptaan yang pertama. Ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang disebut oneness. Oneness itu artinya kesatuan. Ya. Jadi kalau yang Trinitarian, 1 Tuhan, 3 pribadi. Yang oneness, 1 Tuhan, 1 pribadi. Mereka nggak menerima Trinitas. Jadi mereka bilang, Bapa itu ya Yesus, Yesus itu Bapa. Gitu. Beda sama Trinitarian, beda gitu Pak. Ya, jadi ada 3 kelompok Kristen, akidahnya berbeda. Jadi kalau akidahnya berbeda, berarti ini konsep Tuhan yang jadi manusia, Yesus itu, berarti kan juga belum selesai Pak kalau begini Pak. Ya kan? Karena masih ada konsep yang beda. Gitu. Ya, ini 3 kelompok yang utama. Nanti ada lagi Pak, ya, Kristen-Kristen yang lain-lain yang sempalan-sempalan. Mungkin kalau bapak-bapak pernah dengar Kristen Mormon gitu, pernah dengar Pak? Ada lagi. Bahkan ada kelompok Kristen baru yang menamakan dirinya mereka kelompok Kristen apa ya, sebutannya apa ya? Triteos Pak. Triteos itu 3 Tuhan. Jadi mereka ngaku Tuhannya 3 gitu Pak. Saya sendiri sampai bingung loh Pak. Saya ngobrol sama orangnya loh. Ya, Pak, bener Tuhannya Bapak 3. Bener, sowot gitu loh. Serius Pak, bener. Mereka nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu bilang Tuhannya 3. Sowot gitu loh. Oh, 2 cadangan gitu. Mereka, ya, ada yang begitu Pak, tapi jumlahnya memang masih sangat-sangat kecil. Yang paling besar adalah yang Trinitarian. Nah, bagaimana jawaban Quran atau sanggahan Quran tentang konsep yang ini? Ya, yang tadi, yang Kristen yang bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, itu sudah dibantah oleh Quran di surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Ya kan? Berarti kan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Sudah dibantah. Yang Trinitarian sudah dibantah oleh ayat 73-nya di surat yang sama. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah seorang dari 3. Itu kan sudah dibantah kan? Tapi ada lagi di surat yang sama ayat 116. Di mana insya Allah nanti ada dialog Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi artinya ada
Allah, ada Nabi Isa, ada ibunya Maryam. Loh, kok orang Kristen nggak kenal yang namanya Trinitas, ada Bapa, Yesus, Maria? Mereka nggak kenal itu. Makanya orang Kristen yang sekarang bilang Quran salah. Oh, Quran tuh nggak paham Trinitas. Trinitas itu Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu. Kenapa Quran surat Al-Maidah 116 mengatakan ada Allah, ada Isa alaihissalam, ada Maryam ibunya Nabi Isa gitu. Berarti Quran nggak ngerti Trinitas gitu. Gimana Pak kalau gitu Pak? Gimana Pak jawabnya? Apa benar Quran nggak ngerti Trinitas? Orang-orang Kristen yang bilang Quran nggak ngerti Trinitas, mereka nggak tahu bahwa pada abad-abad keempat ada orang-orang Kristen malah tumbuhnya di Arab Saudi yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Tuh. Kalau kita nggak belajar begini, ditanya sama orang Kristen gitu jawab, bingung kan Pak? Nama kelompok orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu disebut dengan ajaran Koliridianisme. Ternyata ada. Jadi kalau mungkin kita pernah baca atau mungkin kita pernah nonton atau mungkin pernah dengar katanya di dalam Ka'bah ada lukisan Maria dan Yesus gitu. Pernah dengar nggak Pak? Nah, mungkin saja itu peninggalan orang-orang Nasrani yang disebut dengan ajaran Koliridianisme itu. Selain itu di daerah lain juga ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria juga, yang disebut dengan kelompok Mariamites. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria. Kelompok Kristen yang menyembah Maria itu oleh gereja yang berkuasa pada saat itu dianggap sesat. Gitu. Kalau di Islam kita mengenal istilah bid'ah, mereka sebut dengan sebutan bidat. Gitu. Ya, jadi dibidatkan, gitu. Dianggap sesat. Sampai dibuatkan muktamar, namanya Konsili Efesus tahun 431, ya, ditetapkan bahwa Maria itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Theotokos. Waduh, apa lagi tuh Theotokos? Theotokos dia dianggap sebagai bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau turun ke bumi perlu ada yang mengantar gitu. Cuman pertanyaan kita, Maria sebelum melahirkan Yesus tuh nyembah siapa? Ya, ya itu ya dinamika Kristennya memang begitu. Jadi Kristen sendiri ketika mereka sedang baru settle, ya, baru settle itu artinya baru menguatkan kaki mereka itu dilalui dengan cara konsili-konsili. Konsili itu muktamar Pak, bahasa Islamnya ya, bahasa Arabnya. Konsili yang pertama tahun 325 Masehi di kota Nisea, sekarang di Turki Pak. Menetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah juga Tuhan. 325 Pak. Yesusnya sendiri diangkat kira-kira tahun 30 Masehi. Jaraknya 300 tahun. Ya. Setelah 325 kemudian Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan, gitu ya. 381. Kemudian, berarti 381 itu baru komplit ininya apa? Konsep trinitasnya. Kalau yang 325 belum ada trinitas, Pak. Baru duinitas gitu. Nah kan baru dua, baru Bapa dan Yesus kan. Trinitasnya baru di 381. Walaupun wacananya atau perdebatan sudah sering, tapi ditetapkan Roh Kudusnya itu di 381. 431 itu tadi yang Konsili Efesus ya, yang mengatakan Maria adalah Theotokos. Bikin lagi 451 di Kalsedon, ditetapkan Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Ini kan membentuk akidah nih, Pak. Ya, jadi selain membentuk akidah, meneguhkan akidah mereka. Belum selesai, bikin lagi konsili di Konstantinopel, disebutnya Konsili Konstantinopel II. Ya, tahun 553 Masehi.
Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya? Puyang-puyang gitu Pak ya. Bikin lagi Konsili Konstantinopel III tahun 681 Masehi. Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Sampai urusan kehendak aja dibuat konsili Pak, gitu ya. Sampai akhirnya bikin lagi konsili di Nisea. Jadi konsili Nisea II tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Jadi butuh waktu ratusan tahun Pak untuk meneguhkan akidah mereka. Dari 325 sampai 787. Berapa tahun tuh? 400 tahun lebih ya gitu. Nah, jadi itu karena memang sebelum Konsili Nisea itu sudah ada kelompok-kelompok Kristen awal yang punya akidah yang berbeda-beda gitu. Sampai akhirnya ditetapkan yang Trinitas itu sebagai kelompok yang utama atau yang berkuasa, itu pun karena digandeng oleh penguasa pada saat itu, yaitu siapa? Romawi sebagai penjajah. Sebelum 325 itu orang sudah punya ajaran yang banyak. Nanti ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen yang disebut dengan Nazarin, ada Kristen yang disebut dengan Ebionites gitu. Itu empat-empatnya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ajarannya macam-macam. Ada yang doketisme, menganggap Yesus itu hanya wujud Tuhan di bumi. Gitu. Ada yang separatisme, Yesus sebelum dibaptis belum jadi Tuhan. Setelah dibaptis baru dia disebut Kristus, Tuhan. Waktu disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Semacam-macam ya. Kalah oleh kelompok Kristen yang lain dengan ajaran modalisme. Modalisme pecah, modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme. Pusing. Kemudian modalisme itu yang mengatakan bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Baru semua mereka tuh kalah oleh kelompok yang disebut dengan Trinitarian yang tadi itu ya. Nah, jadi memang mereka butuh perjalanan yang panjang. Sampai akhirnya menjadi kelompok-kelompok Kristen yang sekarang, kelompok Kristen yang berbeda, kitabnya pun berbeda. Ya. Ini saya belum ngomongin kontradiksi, belum ngomongin ayat yang tidak asli loh Pak. Jadi masih banyak yang saya bisa bagi ke Bapak sebenarnya. Ini saya sampai jam berapa nih Pak? Hah? 10? Masya Allah. Ngomong-ngomong udah lapar masalah ini. Banyak ngomong jadi lapar ini. Udah mulai keroncongan dengar suara mangkok-mangkok di sana gitu Pak ya. Jadi gimana? Baik. Jadi gimana? Saya benar. Sampai jam berapa nih Pak saya? Jam 6. Ini udah jam 6 lewat ini. Ya, 5 menit lagi. Ya? 30 menit lagi? Oh, 5 menit. Nanti ada tanya jawab ya. Kita buka tanya jawab ya. Baik. Jadi saya ingin merangkum ya. Jadi ingin merangkum bahwa kita harus memahami, Pak. Kita harus memahami agama yang satu ini. Kenapa? Karena agama yang satu ini sering, bukan sering lagi, memang diperintahkan untuk mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya, ada perintahnya, Pak, di dalam kitab ini. Saya tunjukin, Pak, kalau Bapak nggak percaya sama saya nih. Ini perintahnya sangat jelas. Tolong, Rik. Baca nggak? Nah, tuh yang merah tuh. Udah mentok, Rik? Gak bisa gede lagi? Oh, kurang banyak. Ya udah nggak apa-apa, saya bacain aja. Udah hafal. Matius 28:19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini ayat atau perintah untuk mengajak semua bangsa jadi orang Kristen. Ini perintahnya. Ini disebut amanat agung. Ya. Walaupun ayat ini ayat yang tidak asli, kata siapa? Kata mereka sendiri, kata sarjana-sarjana mereka sendiri. Mereka bilang ini ayat adalah ayat tambahan oleh gereja Romawi di abad kedua. Bahkan sampai masuk Britannica Encyclopedia.
Britannica Encyclopedia aja berani ngomong begitu gitu. Jadi walaupun ayat ini tidak otentik, tapi ini yang dipakai oleh mereka untuk kristenisasi ke seluruh dunia. Bahkan untuk misi kristenisasi saja mereka sampai bikin konsili loh Pak. Bikin konsili loh. Ada konsili khusus ya, namanya Konsili Vatikan Kedua tahun 1965 ya. Itu adalah konsili yang ke-22 ya. Di mana keputusannya adalah kristenisasi ke seluruh dunia. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar gitu, Paus misalnya, Paus yang kemarin datang itu, kalau dia bilang kami ingin dialog, gitu. Sering dengar nggak Pak? Pernah dengar gitu nggak Pak? Kami ingin dialog. Itu kalau diterjemahkan kristenisasi. Gitu. Sebenarnya begitu ya. Jadi kalau dialog bukan berarti debat atau diskusi, enggak. Paulus nggak mau diskusi atau Paulus nggak mau debat, gitu ya. Nah, saya rangkum nih ya sebelum saya tutup. Jadi mungkin ini nanti bisa kita bahas kalau saya diundang lagi, ya. Ya, di dalam kitab ini yang berasal dari kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen ini banyak sekali terjadi yang namanya kontradiksi. Ya, kontradiksi itu artinya apa? Ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling bertentangan. Nah, kita bandingkan dengan Quran. Kalau di Quran ada nggak kontradiksi, Pak? Nah, nggak ada. Coba buka An-Nisa 82. Ada yang buka Quran di sini? Bisa buka Quran di HP juga nggak apa-apa. Ada kontradiksi nggak, Pak, di Quran? An-Nisa 82. Quran surat keempat. Nah, nah, pertentangan itu apa, Pak? Nah, itu ada. Cuman kata kontradiksinya aja, Pak, yang ada. Bukan berarti ada ayat yang bertentangan dengan ayat lain, bukan. Nih, mohon maaf nih, saya jebak nih Bapak nih. Ya. Justru saya memberikan ayat itu kan sebagai jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kalau Quran ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan banyak terjadi ikhtilafan namanya. Pertentangan atau kontradiksi. Gitu ya. Tapi kalau di sini saya sudah menemukan kira-kira nggak banyak sih sebenarnya sih. Hampir 700-an lah Pak. Lah belum 1000. Tapi saya tidak anggap itu sebagai sebagai kontradiksi yang apa namanya ya. Ya memang kalau dibandingkan memang beda. Tetapi saya juga kan sebelum saya masukkan ke dalam buku saya. Nah, saya menulis buku ya isinya tuh kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab mereka. Dari kira-kira ratusan itu saya saring lagi, ya, saya cari jawabannya dari kalangan akademisi mereka. Oh ternyata ini hanya masalah beda unit atau beda satuan gitu. Oh, oke lah, ini saya nggak masukkan. Sisanya 275 kontradiksi. Sisanya yang benar-benar sudah nggak bisa direkonsiliasi gitu. Ya. Kenapa bisa banyak kontradiksi? Terutama yang di kitabnya Yahudi ya Pak ya. Yang ini nih. Di dalam sini, terutama di dalam 5 kitab Musa, yang di dalam 5 kitab Musa ini, ketika orang Israel di Babilonia tadi yang saya bilang sedang dibuang, itu mereka punya sekolah-sekolah Pak. Namanya ya kalau kita kenal mazhab-mazhab gitu lah ya. Mereka punya sekolah-sekolah yang disebut dengan kelompok Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 kelompok ini yang ternyata menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Jadi 4 sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa. Makanya di dalam 5 kitab Musa ini banyak kisah-kisah yang berulang. Ada yang diulang 2 kali, ada yang diulang 3 kali gitu. Makanya jadi banyak kontradiksi. Dan di seluruh ini pun juga banyak kontradiksi. Ya. Kalau yang di kitabnya Kristen yang ini ada kontradiksi nggak? Ada juga. Yang ini kurang lebih yang saya catat dan saya masukkan ke dalam buku saya itu kira-kira ada 85 kontradiksi. Ya. Kalau yang di sini kira-kira ada berapa ya? 190. Jadi total 275. Nah, bukunya kalau Bapak-bapak mau beli nanti di depan, Pak. Di dalam masjid nggak boleh jualan ya.
Nah, jadi itu saja. Nah, yang terakhir, nah ini terakhir sebelum saya tutup nih. Ntar dulu. Saya udah bilang nih mejanya kurang gede nih. Ya nanti kalau ke masjid yang lain, pesanlah mejanya ukuran sekian kali sekian gitu lah. Ya, biar ngomongnya agak enak gitu. Nah, sekarang ini yang disebut dengan moment of truth nih. Waduh. Sebelum saya buka, saya pengen nanya bapak-bapak. Bapak-bapak yang sudah terbiasa baca Quran, yang ada terjemahannya ya Pak ya, ada terjemahannya. Biasanya kan juga ada yang asbabun nuzulnya gitu ya. Mungkin juga ada yang catatan kakinya atau Fatihah misalnya. Di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga ini ternyata tidak asli gitu Pak. Rasanya gimana Pak kira-kira? Sebagai umat Islam. Kira-kira rasanya gimana? Hah? Wah, nggak bisa dibayangin Pak ya. Nggak terima ya Pak ya. Nah, makanya dulu Pak ketika saya mempelajari ulang kitab saya menemukan ada yang seperti ini Pak. Apa yang mau saya tunjukin di sini, ini dianggap sebagai satu-satunya. Tolong zoom, Rick. Ini yang dianggap sebagai satu-satunya ayat di dalam kitab Kristen yang mengajarkan konsep Trinitas. Ya Pak ya. Ini ada di dalam surat 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Hah? Nih. Nah ini nih, yang saya garis merah nih. Ya, yang ini nih. Kebaca nggak Pak? Ada yang bisa bacain? Nah, surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan satu. Nah, ini konsep Trinitas begini. Ya, jadi ada tiga pribadi, dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan Trinitas. Tapi, di bawahnya ini ada catatan kaki nih, Pak. Nah, coba tolong dibacain, Pak. Hah? Kurang jelas, Pak ya? Maju lagi. Mas, tolong Mas. Kamera mau maju, Mas. Nah, biar yang lain bisa baca nih. Deketin lagi. Nah, biar belekan-belekan yang liatin. Mentok. Kebaca nggak Pak? Masih goyang-goyang, ntar dulu, tunggu diem. Kalau ada mic boleh dikasihin. Udah, nggak bisa diem sih, Rik. Hah? Nggak bisa dikunci itunya. Udah, coba dibaca ini. Dari sini nih, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, ada keterangan. Apa? Pakai mikrofon Mas. Atau Mas aja yang paling depan baca. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak ada naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Mati yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh Mati dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini masih tidak asli. Tolong diulang Pak, karenanya apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli kata lain apa? Nah, Bapak yang ngomong kan, bukan saya. Itu Pak. Itu baru salah satu dari sekian banyak yang ada catatan kaki seperti tadi. Ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman. Ada pinjaman juga Pak.
pinjaman tapi nggak dibalik-balikin gitu Pak. Nah, ya jadi ya itulah kondisi yang ada di dalam kitab yang dulu saya imani, yang akhirnya setelah saya temukan hal-hal seperti ini, karena dulu waktu saya ke gereja sebagai jemaat, saya nggak punya kitab yang seperti itu Pak. Tidak ada catatan kaki seperti itu. Yang saya pegang yang seperti ini, yang isinya hanya ayat-ayat gitu. Ya, ini yang saya bawa ke gereja, yang saya bawa begini. Gitu. Tapi kalau yang ini kan karena ada catatan kaki kan jadi tebel, susah kalau digini kan Pak. Ketika saya menemukan di dalam kitab ini ternyata banyak ayat yang tidak asli, kemudian juga banyak kontradiksi, ya. Kemudian juga ada konsep ketuhanan yang ya mau dibilang membingungkan atau membagongkan itu ya. Gitu ya, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nanti kalau kita bingung dikatanya kita nggak dijamah Roh Kudus gitu ya. Ya, ya. Tapi begini ya. Poin saya juga begini. Bukan kita mau menjelek-jelekan agama orang. Bukan. Bukan kita mau protes ke negara, oh ini agama nggak benar. Nggak, kita juga nggak bisa begitu. Ya, kita tetap harus menghargai kepercayaan orang lain. Kita tetap harus saling menghargai agama orang lain. Jelas itu ya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, agama apapun yang sudah diakui di Indonesia tetap harus kita hargai. Kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita, Pak. Ya kan? Jangan kamu menghina sesembahan mereka, karena kalau kamu lakukan itu, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi, kami di yayasan walaupun kami berdebat panas, tapi kami harus mengikuti aturan yang ada di Quran. Kita tidak boleh menghina pribadi orangnya, kita tidak boleh menghina agamanya, kita tidak boleh menghina sesembahannya. Ya. Itu yang kami lakukan. Ini saya hanya sharing ini hanya perkenalan Pak. Perkenalan segini rumitnya. Gimana? Gimana kalau udah masuk ke tematik gitu ya. Ya, saya hanya berharap kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah keluarga kita juga semuanya bersama-sama kita di jannah ya, insya Allah bersama-sama dengan kita ya. Dan saya berdoa semoga kita semua dijadikan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu mungkin ini tanya jawab sudah tambah lapar soalnya, jadi saya serahkan kepada host ya, gitu ya. Tafadhol. Satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok aja? Iya. Kalau Dedi, kalau efeknya, saya baru tahu ternyata banyak sekali kita masuk suci. Jadi, pakai mic ya? Iya, iya Pak. Jadi dari penjelasan Bang Dedi tadi banyak sekali kontradiksi dan tidak suci yang ada di Indonesia. Ya beberapa ternyata besar. Kemudian juga konsep ketuhanannya juga ternyata tidak hanya satu. Selama ini kita tahunya Trinitas saja, tapi ternyata banyak sekali. Yang saya ingin bertanya itu adalah kan di agama Kristen itu banyak tokoh-tokoh pandai, orang-orang pintar, ilmuwan, para penemu, teknokrat, politisi, presiden, dan mereka kan selalu berpikir logis, berpikir yang sesuatu yang realistis. Sedangkan kalau melihat kontradiksi kan artinya kan tidak logis dan tidak realistis. Di satu sisi sekarang itu mengakses informasi tentang Islam itu sangat mudah.
Bahkan yang terakhir dengan ChatGPT aja kita udah tahu jawabannya. Tapi yang saya tanya kenapa mereka itu masih kekeh tetap memeluk Kristen. Ngeyel lah bahasanya. Ya. Padahal mereka bisa melihat dengan mudah mana yang benar, mana yang salah. Demikian. Ya. Kalau yang memang mereka mau dan punya waktu Pak untuk belajar, ya insya Allah walaupun melalui ChatGPT, insya Allah mereka bisa menyebut hidayah Pak. Tapi kalau orang-orang pintar yang tadi Bapak sebutkan, teknokrat, politisi, atau pemimpin negara sekalipun, punya waktu nggak Pak mereka belajar? Atau mau nggak mereka belajar? Nah itu jadi masalah. Ilmuwan-ilmuwan dari kalangan mereka apa nggak kurang pintar? Pintar, IQ-nya juga jauh tinggi. Albert Einstein IQ-nya berapa, gitu kan? Tapi kenapa dia tidak menerima Islam? Ya, karena memang pada zaman abad-abad, mulai dari abad-abad pertengahan, ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang, orang-orang yang bisa dianggap sebagai Kristen, itu kan orang-orang yang bisa dikatakan meletakkan agamanya dulu, Pak. Itu mereka meletakkan agamanya dulu. Sangat sedikit ilmuwan yang masih religius dan tetap jadi ilmuwan gitu. Yang saya tahu Pak, ilmuwan yang masih religius dan sangat sadar dengan agamanya itu kalau nggak salah siapa? Newton. Nah Newton. Itu dia walaupun dia apa namanya ilmuwan hebat loh Pak itu Pak ya. Penemu hukum gravitasi bukan ya? Betul ya? Tetapi dia juga tahu di dalam kitab dia ada masalah dengan ayat-ayatnya. Tapi dia nggak sampai masuk Islam. Ya, saya punya bukunya, tulisan. Saya punya bukunya tulisan dia, Pak. Bukan buku yang sengaja ditulis, tapi dia menulis surat kepada sahabatnya. Dijadikan buku pada zaman sekarang gitu. Nah, di dalam surat dia itu membahas 2 ayat yang bermasalah. Nah, 1 Timotius 3 ayat 16 sama yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 7 gitu. Itu adalah ayat-ayat yang bermasalah. Yang ya itu tadilah sisipan begitu. Ya tapi berapa banyak Pak ilmuwan yang istilahnya punya waktu untuk belajar Islam? Nggak usah ilmuwan Pak, orang biasa aja yang kerja di kantoran biasa aja belum tentu punya waktu buat belajar Islam. Nanti giliran mau menikah, pacarnya Muslim, baru belajar Islam. Ya, nanti giliran udah menikah, udah sunat, belum tentu juga menjalankan Islam. Masih ada yang begitu Pak. Ya, ya hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak ya. Kita tidak bisa, Nabi aja nggak bisa membawa pamannya masuk ke Islam, apalagi kita gitu. Ya, mudah-mudahan jawab pertanyaan Pak. Ya, cukup. Dan itu mungkin Bapak Ibu akan mengalaminya juga sengaja. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada pohon kita atas waktunya yang memberikan tentang perjalanan spiritualnya menuju hidayah yang kita sampai sekarang telah menjalankan dan tetap semangat juga untuk menyampaikan agama Islam kepada kita. Amin. Mudah-mudahan pengalamannya bisa mendapatkan pilihan kita semua ini mengalami. Amin. Dan itu kalian tidak membaca pasal alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.